Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zuriatul Humairo dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang seputar SPSS. Yang pertama, validasi. Validasi adalah untuk mengetahui data itu valid atau tidak. Cara membacanya, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka data itu bisa dikatakan valid. Untuk menentukan validasi ialah dengan rumus korelasi. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah untuk mengetahui data itu jelas atau tidak, konsisten atau tidak. Untuk membacanya, apabila korsbon alfa lebih besar dari 0,60, maka data itu bisa dikatakan jelas atau reliable. Untuk menentukan reliable bisa menggunakan rumus Kale. Yang ketiga, uji T. Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh. Untuk menentukan uji T menggunakan rumus regression linear. Uji F, besarnya pengaruh. Baiklah, saya akan menampilkan video penjelasan dan langkah-langkah tentang SPSS. Di sini sudah ada data X-nya. Sebelum kita menjumlahkan, di sini kita pindah terlebih dahulu ke Excel. Ini data X tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan dan ini hasilnya. Setelah itu hasilnya kita copy dan kita pindahkan lagi ke SPSS-nya lagi. Nah, ini hasil tadi. Setelah itu klik analyze, terus ke correlate, kemudian ke Brevard. Sebelumnya data ini di sebelah kiri, kita blok datanya, kemudian pindah ke sebelah kanan. Dan klik OK. Nah, ini data yang kita uji. Kita cek terlebih dahulu apakah ada data yang valid atau tidak. Kita cek di R hitungnya. Kita cek dulu di R tabelnya. Kemudian kita cek lagi ke R tabel. Dan ternyata total di data ini tidak ada yang valid. Kesimpulannya, R hitung di tabel ini lebih kecil dari R tabel. Maka data ini dikatakan tidak valid. Kemudian untuk menentukan data reliable jelas atau tidak, langkah-langkahnya klik analyze, kemudian scale, lalu reliability analyze. Sebelum data di sebelah kanan, data ini juga tadinya di sebelah kiri. Lalu klik OK. Di sini sudah ada data yang diuji, bisa dicek terlebih dahulu. Korsbon alfanya
lebih besar dari, yaitu 0,13 dari 0,60. Nah, kesimpulannya data ini jelas atau reliable. Nah, sekarang untuk menentukan data Y sama seperti menentukan data X, yaitu dijumlahkan. Ini jumlahnya, lalu klik analyze. Correlate, kemudian privat, dan seperti tadi awal di bagian sebelah kiri lalu dipindahkan ke sebelah kanan lalu klik OK. Di sini sudah ada data Y. Dan dicek terlebih dahulu data yang di tabel ini ada tidaknya data yang valid. Setelah kita cek dan ternyata ada data yang valid, di bagian data ini terdapat bintang yang menunjukkan data ini lebih besar karena lebih besar dari R tabel. Kesimpulannya, R hitung di sini lebih besar dari R tabel. Dan data Y ini valid. Dan untuk menentukan datanya reliable atau tidak, klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan dari kiri sini ke sebelah kanan, yang ini, lalu klik OK. Nah, sudah muncul di datanya. Bisa kita lihat data ini lebih besar. Bisa kita lihat correspond alfanya lebih besar dari 0,60. Maka data ini jelas atau reliable. Selanjutnya, kita menguji data T. Data T ini hasil dari Y dan X. Langkah-langkahnya, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian muncul seperti ini, dipindahkan X ke sini, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil uji T. Kita cek data berpengaruh atau tidak. Kita cek di T tabel. Kita cek data berpengaruh atau tidak. Kita cek T tabel lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Artinya data ini tidak berpengaruh. Dan untuk uji F sama dengan uji T langkah-langkahnya. Kita langsung saja ke hasilnya. Kita lihat dan cek. Berpengaruh atau tidaknya bisa dilihat dari atau di F tabel. Cek berpengaruh. Kemudian cek di F hitung. Dan terlihat dari hasilnya T hitung lebih besar dari T tabel. Data ini sangat berpengaruh.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan seputar SPSS. Caranya itu sama seperti yang pertama, dia menggunakan SPSS dan menggunakan Excel. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.